Ali Cebu hari ini datang khusus untuk menantang. Tidak disangka, saya Li Changchun sudah tak terkalahkan di Sishu. Tidak tahan 3 jurus dewa bela diri. Li kalah. Ayo, pergi. Kakak ini benar-benar nggak tahu diri waktu bertarung. Kakak 8 nomor 2. Kak 8, kamu sekarang makin keterlaluan. Ya, setidaknya ketua PT yang menci. Kamu hajar sampai ibunya nggak kenal. Hei, itu semua ulah kakak 3. Kamu berkelana bertahun-tahun. Tiap hari ada orang naik gunung buat nantang aku. Aku capek banget. Akhirnya, urusan itu aku serahkan ke adik 3. Orang itu, adik 3 pukul Lausan. Kita baru 4 tahun lalu menyelamatkan dia dari para bandit, kan? Kita jadi saudara sama dia cuma karena tertarik sama masakannya. Nggak nyangka dia jago bela diri. Hebat banget. kamu nggak bakal kuat. Kakak kedua, kamu pulang? Iya, aku pulang. Aduh, ngangkat kotoran aja nggak becus. Adik ketiga, jurusmu masih jauh. Orang-orang yang dikalahin sama dia itu, mereka cukup. Bukan lausan. Kamu harus latihan jurusmu baik-baik. Benar. Dibanding kakak pertama dan kedua, aku masih lemah. Kakak pertama, aku udah latihan 4 tahun. Dulu aku bermimpi bisa masuk Wuyuemen. Besok adalah ujian masuk Wuyuemen. Aku kurang kuat, tapi aku tetap mau coba. Apa? Kamu ke tempat kayak gitu ngapain? Itu kan impian adik ketiga, biarin aja dia pergi. Tapi ada syarat. Sebelum pergi, masak. Angular. Oke, ini terakhiran dari kakak kedua. Aku mau masak dulu. Ya. Ya, pergi sana. Aduh, sakit banget. Kakak, kenapa kamu? Jelas saja, itu terbuat dari besi berhatian Yun. Kamu cuma pakai kaki, malah ditendang. Ya begitulah. Tiangyun Chuangcha, satu buah, berat 10.000. Jin, 2 ember dan 1 pikulan. Total 30.000 jin. Betul Banget. Si Lausan selalu pakai ini buat menantang kita. Sekarang Lausan hebat banget ya. Kalau lihat di dunia biasa, ini dia tak punya lawan. Aduh, bagus banget. Akhirnya bisa ikut ujian masuk 5 gunung. Kebetulan tahun ini karena juga ikutan. Kalau aku dan anakku sama-sama lolos masuk 5 gunung, kita bakal terkena kekuatanku. Bisa nggak masuk 100 misalnya? Hanya dengan tenaga dalam, semua peserta tes pingsan. Kami terluka parah. Wakil ketua pintu, Kian sudah punya kekuatan puncak bela diri. Hari ini aku tamat di sini. Kalian 5 gunung masih berani rekrut murid biar makin kuat? Mimpi. Mulai sekarang, murid kalian, sekte iblis kami bunuh satu angkatan tiap ketemu. Sampai kalian kehabisan murid. kamu. Aku tak kalah sama kamu. Bro. Kok kamu muntah darah? Tempat ini beracun. Kita harus lapor ke pihak berwenang. Ya. Kesian Xiaoxi nunggu lama. Tetap aja telat. Wangsa.
Ada apa? Kami diserang Deang Biong sama wakil ketua sekte iblis. Tapi entah kenapa, si iblis tiba-tiba mati. Lihat! Pukulan ini nih. Hancurin organnya. Mati cuma sekali pukul. Iblis ini jarang ada yang bisa ngalahin di dunia. Ada orang yang bisa bunuh dengan satu tamparan. Sebenarnya siapa dia? Jangan-jangan. Itu kata Ani tadi. Orang ini. Dia pasti ahli luar biasa. Sekte api. Kapan mengajaknya bergabung? Kami akan memenuhi semua syarat. Apa? Cari! Jangan sampai direbut sekte lain. Di jalan. Saudara Joe. Duh. Kudengar kalian ketemu wakil ketua sekte iblis di perjalanan dari Nancho. Gimana, Measure? Untung saja ada seorang ahli lewat menampar mati wakil ketua sekte iblis. Untung ada ahli itu. Kita jadi selamat. Siapa ahli hebat itu? Tidak tahu. Permisi. Maaf. Saya mau daftar. Tidak nyangka lapor lama. Untung masih sempat tampar. Seriusan? Kamu udah tua banget. Mau ikut ujian 5 gunung? Kakak pernah bilang ke aku, kalau punya tekad, usia bukan masalah. Kok kamu di sini? Ayah tahu kamu ikut ujian hari ini. Saya nemenin kamu ujian. Apa? Ikut ujian juga. Ayah, selama bertahun ayah masak di Bukit Desa, ayah nggak tahu ujian 5 gunung itu susah banget. Ayah jangan buru-buru, mending kita pulang aja. Gabung 5 gunung itu, impian ayah seumur hidup. Meski gagal pun, ayah tetap mau coba. Tripli. Bukankah itu si kampungan dari aula bela diri kita, Cimfan? Saya bilang orang tua tuh tampangnya miskin dan norak. Ternyata familiar. Ayahmu, Cimfan, kamu tiap hari cuma berhayal. Masuk Wuyumen. Ayahmu sama kayak kamu. Wuyumen bukan tempat sembarangan orang bisa masuk. Anak desa kecil. Bapak tuanya sebentar lagi masuk peti. Masuk Wuyumen. Jangan mimpi. Aku nggak pernah punya masalah sama kalian. Kamu ini anak muda. Kenapa ngomong ke aku kayak gitu? Kamu harus minta maaf sama aku. Orang tua? Oh, tanah? Kamu suruh aku minta maaf sama kamu. Kamu lah ya. Ya, baru datang sudah mengotori baju. Kamu. Perletek. Wah. Kamu. Kenapa? Mau berhenti. Ya, Jepang itu anak bungsu. Keluarga dari Jongjo. Mereka punya pengaruh besar di UMN. Tidak sanggup lawan. Jangan ngomong gitu lagi ya. Sekuat itu. Untung nggak berantem. Siap. Ujian. Bukan ayah. Kamu beneran mau ikutan? Ana, kamu nggak apa-apa, hah? Oh ya, kok kamu nggak apa-apa? Ada apa sih? Pakaian tetua ini memuat tenaga dalam yang kuat. Kita saja nggak kuat menahannya. Pasti orang tua itu sudah tua, pendengaran menurun. Jadi nggak dengar jelas kan? Tuan lu. Hari ini ada seorang ahli misterius membunuh wakil ketua sekte sesat. Ujian. Selamat. Kalau bisa beri petunjuk, bisa langsung masuk sekte Wuyu. Semuanya. Ada yang punya petunjuk? Untung ada ahli. Ini yang bantu. Sayangnya, kami tidak lihat wajahnya. Jadi tidak ada petunjuk. Ayah, ujian ini nggak main-main. Aku kecil tak lihat, ayah latih bela diri, cedera. Jadi, memang kalau kita pulang saja. Ya, Walau aku nggak terlalu kuat. Tapi ini tetap impian aku. Meski gagal sekalipun. Coba. Ujian masuk Wuyumen dimulai.
Tahap pertama, tes bakat. Serta di panggung tes bagua. Panggung akan memunculkan bola cahaya bakat. Makin besar bola, makin bagus bakatnya. Pena tua. Kalau ada yang hampir 50. Boleh ikut tes. Latihan ilmu bela diri. Umur 10, perkuat fondasi. Usia 18 sampai 25 masa emas bela diri. Lewat 30, badan melemah. Bakat habis. Chunfang, ayahmu hampir 50. Umur segini, bakatnya udah nggak ada. Aku masih mau coba lagi. Nanti usia peserta harus di bawah 30. Yang kayak gini, nggak perlu dimasukin. Ya, baiklah. Mari kita coba lakukan tes yang terakhir dulu. Ya, mulai. Bakat kelas bawah. Aku pergi dulu. Semangat, nak. Bakat bawah rata-rata. Oak, hahaha. Tanner, bakatmu bagus banget. Jauh lebih hebat dari ayahmu. Ayah bangga. Ini, lumayan juga. Orang desa Nora, nggak tahu apa-apa. Bakat rata-rata. Bakat di atas rata-rata. 陆少， Jifang, bakat tertinggi. Pantas saja jadi keturunan keluarga lu dari Jong. Waktu tes bakat kakakmu dulu, dia juara seisi ruangan. Sekarang bakatmu juga tinggi banget. Bagus banget. Tuh, Xiao, memang hebat. Anak-anak ini bakatnya tinggi semua ya. Bakatku paling cuma kelas bawah. Semoga nanti nggak bikin Tanner malu. Yang terakhir itu siapa ya? Tes. Ada Apa? Aku benar-benar nggak punya bakat sama sekali. Orang tua ini memang nggak punya bakat sama sekali. Hahaha. Aku udah tes berkali-kali. Tapi baru kali ini ketemu bakat guru. Chen Shuxi. Tidak berbakat. Shenfan, bakatmu aja udah buruk dari awal. Ternyata bakat ayah lebih buruk dari kamu. Udah tua begini, mending pulang tanam kentang daripada malu-maluin di sini. Turun. Dengan umur segini, latihan bela diri udah telat banget. Mendingan pulang kampung aja. Di sana memang tempatmu. Ayah,
Gimana kalau kamu pergi aja? Aku sudah di sini. Meski nilainya jelek, aku nggak mau menyerah di tengah jalan. Ayah, kamu sudah cukup bikin masalah belum? Tadi udah malu banget. Kurang apa? Maluin. Jalan. Yuk, di jalan. Hehe, jalan terus. Kelihatannya aku belum cukup jago latihan. Meluan, karena harusnya latihan sama kakak dulu. 2 tahun lagi sebelum kesini. Bisikin mantra. Ini. Bukankah ini bola cahaya bakat dari formasi tes bakat? Apa ada jenius luar biasa yang ikut ujian masuk? Ini nutupin seluruh gerbang kuno. Bakatnya luar biasa. Anak-anak berbakat seperti mereka harus jadi milik Gunung Jinshan, Jangan rebut. Kenapa jadi milik kalian? Bakat ini harus gabung ke Gunung Wanmu. Gunung Jinshan. Gunung Wanmu. Gunungmu Wanmu. Kalian, terluka parah. Jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini aja. Rawat tubuh. Memang kakak ketua yang paling peduli sama kita. Anak berbakat seperti ini, sebaiknya jadi enggak. Nggak tahu malu. Uji kekuatan energi. Serang naga api hitam dengan energi dalam. Petir lebih banyak, energi lebih kuat. Ini persis sama kayak waktu kakak suruh aku tekun tiang itu. Ya aku pukul emas. Dia pakai tenaga penuh. Aku cuma bisa munculin 1 petir. Thunder Dragon Flame punya slow level belakang Thunder Dragon Flame. Rendah level Master. Test mode ini pakai Black Iron Thunder Dragon Flame cukup bikin kesulitan. Ujian dimulai. Wah, energi dalam rendah. 2 petir begini aja masih dianggap lemah. Kalau aku cuma 1, berarti benar 5. Gunung dia. Calon muridnya aja sudah hebat banget. Rendah, 2. Rendah. Kok semua orang menghasilkan petir lebih banyak dari aku? Selanjutnya, Semangat! Empat petir. Anakku dapat 4 petir besar. Lihat enggak? Anakku dapat 4 petir besar. 4 petir. Kekuatan dalam rendah. Kok 4 petir masih tingkat rendah sih? Dasar tua! Kamu belum tahu ya? Di bawah 5 petir besar. Semua tingkat rendah. Selanjutnya, giliran aku. Lima petir besar. Kekuatan dalam sedang. Selanjutnya, 6 petir besar. Kekuatan dalam sedang. cepat, tua, bangka. Lihat baik-baik sama anakmu. Tidak jauh sama kalian, para kampungan miskin. Delapan petir besar. Kalau petir ini turun, kayaknya paling banyak cuma bisa sampai 10 petir. Mudah. Tapi, punya kekuatan dalam pantas saja keturunan keluarga lu. 8 tingkat. Kekuatan luar biasa. 8. Panggilnya kurang maksimal. Puri Power. Kok dia sekuat ini? Kamu nggak bakat. Usia tua. Gak bisa kumpulkan tenaga dalam. Benar. Mau coba? Hayam Piha, orang tua. Tulang tua kamu itu. Jangan sampai belum kena petir. Malah tulang sendiri yang patah. Ayah, aku memang gak cocok. Aku benar-benar gak punya bakat. Umur juga sudah tua.
Tapi jadi anggota UMN itu impian seumur hidupku. Aku nggak akan menyerah di tengah jalan. Aku mau tes. Terlalu percaya diri. Aku kira orang tua ini punya tenaga dalam yang hebat ya. Nggak ada apanya. Orang tua sialan. Jangan-jangan kamu narik petir aja nggak bisa. Aku udah bilang kamu pergi aja. Tuh lihat, tadi kamu tuh... Fener. Ayah, kamu pikir ini gampang? Jangan-jangan ayah bikin kamu malu lagi. Nggak nyangka. Latihan lama, jarak sama yang benar-benar hebat ternyata sejauh ini. Hai pihak. Ayah, jangan sedih ya. Latihan bela diri nggak bisa instan. Masuk 5 gunung itu memang cuma segelintir orang. Ke tantangan ketiga. Ayah, kita pergi dulu. Kenangan di batu naga petir hancur. Ada yang menghancurkan batu naga petir. Batu naga petir ada kita. Bahkan Dewa Langit pun sulit merusaknya. Iya. Kamu punya kekuatan itu. Lebih daya tahan batu naga petir. Batu naga petir hancur. Sekarang tahap kedua ujian murid berlangsung. Pasti itulah murid berbakat itu. Kekuatan tanamannya luar biasa. Menang. Tunggu kami. Tunggu. Tahap ketiga, pertarungan nyata. Ujian undian. Penilaian oleh Lu Linglong, murid penatua Taicha. Asal mampu menahan 3 jurus darinya sudah lolos. 3 jurus? Lolos? Semudah itu. Mudah kok. Otakmu nggak waras ya. Kakaknya Lu Shao itu murid paling berbakat di sejarah Wu Yuemen. Di generasi muda Zhongzhong nggak ada yang bisa lawan dia melewati 3 jurus. Murid aja susahnya minta ampun. Gila, kuat banget. Mending batalin aja deh. Bahkan lu Zifang aja gak bisa ngalahin dia. Apalagi kita berdua. Kok aku rasa dia gak kuat-kuat amat. Udah dia kalah sama orang yang datang nantang sebelumnya. 抽签吧。陈石伟信。Dengan punya sama aku ya, tunggu, kacau. Baru ingat, ujian ketiga, melawan murid Taishan, Zhang bertarung Linglong. Linglong, kelihatannya dingin. Tapi dia tahu batasnya. Tenang, nggak bakal lukai jenius itu. Aku bukan khawatir sama si jenius. Khawatir. Linglong, takutnya dia dipukul si jenius langsung mati. Aduh, kita harus cepat selamatkan Linglong. Cepat. Begini saja sudah cukup. Penatua Li, kamu nggak mau bilang dia mau ikut ujian di umur segini kan? Konyol, ganti yang berikutnya. Tunggu, bentar.
Aku mau coba. Bodoh. Kamu beneran mau naik panggung buat cari mati? Ayah, apa ayah sudah gila? Demi hari ini, aku sudah berlatih puluhan tahun. Walau nanti kalah. Aku tahu. Seberapa besar? Aku kurangnya. Ayah, dia hebat. Naik panggung pasti mati. Aku tahu. Tapi ini pertandingan terakhir. Kalau nggak coba, aku nggak rela. Chen Fan, kalau ayahmu memang nggak tahu diri, biar ayahmu maju. Pak Tua, jangan pikir karena kamu tua aku ngalah. Ini kesempatan terakhirmu. Masih sempat pergi sekarang. Chen Shuixing, kekuatanmu dan Linglong beda jauh. Jangan sampai langsung mati dipukul ya. Sebaiknya kamu menyerah saja. Menyerah saja. Kamu nggak mungkin bisa lawan aku. Latihan bela diri bertahun untuk masuk Uyo. Pertandingan terakhir, meski mati. Aku tetap mau coba. Kalau kamu memang mau mati, aku akan kabulkan. Hati-hati. Pedang keluar. Cepat banget. Sudah pulang. Kamu lihat tadi kehebatan dan kecepatan tongkatku? Kalau aku nggak sengaja meleset, kamu pasti udah mati. Oh, begitu ya, Tuan Lu? Pasti kakak kita sengaja membiarkan dia. Pantas saja. Ternyata dia, kecepatannya dan kekuatannya memang biasa saja. Kau usah sungkan. Ayo. Dah tahu diri. Lebih cepat lagi, sampai nggak kelihatan. Tapi, tetap lambat. Gerakannya benar-benar nggak terduga. Ini kekuatan asli pendekar Uyamen. Ngeri juga. Nyaris malu tadi. Gagal di jurus ini. Berikutnya. Kali ini kamu nggak akan bisa menghindar. Kamu sendiri yang cari masalah. Meski sudah kali lebih cepat, masih aja lama. Nona, gak usah pikirin umurku. Tunjuk kemampuanmu. Aku udah kasih yang terbaik. Dia masih... Masa dia lagi ngehina aku? Kalau sampai kakakku pakai senjata Yuanyang, orang tua, ini pasti tamat. Ketinggalannya, teknik ini hebat banget. Dia masih diam aja. Karena jurus ini, Dewa nggak bisa nolong. Orang tua ini pasti ketakutan sampai bengong. Kamu sendiri yang maksa aku. Sekarang aku akan serius. Aduh, gak beres. Aduh, langit sudah gelap. Kenapa kamu melukai kakakku? Ternyata tadi yang memukul itu dia. Aku kira orang tua itu, aduh, aku mikir apa sih? Mana mungkin orang tua itu? Nak, kamu nggak apa-apa. Kamu siapa? Nyerang langsung pemimpin iblis. Mo Wench. Jangan asal bicara deh. Pemimpin sekte iblis itu dia yang paling jago. Kemampuannya nggak kalah dari Datuk Agung. Beneran? Tadi serangannya kelihatan nggak begitu kuat. Mo Wenti, kamu datang ke gerbang Wuyu, bikin ribut. Lalu, Lu Linglong, kamu sebenarnya mau apa? Siapa yang membunuh wakil ketua sekte iblis kami? Kami juga nggak tahu siapa ahli yang bersembunyi itu. Mo Wenti, cepat pergi.
Kalau enggak, nanti ketemu sama ahli itu. Hati-hati! Basmi, kamu dan iblismu. Semut kayak kalian berani mengancam aku? Mau mati? Ya! Janggu. Kebetulan banget. Ternyata Janggu langsung terluka parah. Satu kali serang. Mau Enti, kamu mau perang sama gerbang Wuyu ya? Perang! Kamu kira aku takut sama kamu? Hari ini, kalau kalian tidak serahkan pelaku yang membunuh wakil ketua saya, aku akan membantai Wu Yuemen. Tunggu. Sebentar. Kematian wakil ketua sekte iblis tidak ada hubungannya sama sekali dengan Wu Yuemen. Dia dibunuh oleh seorang ahli misterius dengan satu pukulan. Kekuatan wakil ketua sekte saya cuma di bawahku. Ahli macam apa yang bisa membunuhnya dengan satu pukulan? Hari ini, kesempatan hidupku tidak kamu hargai itu. Silakan mati. Berani kamu, maka mati saja. Berani, kamu. Mawentian, kau menerobos gerbangku, melukai muridku. Kau kira Wu Yuemen kami bisa dipermainkan seenaknya? Taisheng kuat. Taisheng, Zhang Lao. Kali ini akhirnya ada yang bisa menaklukkan iblis itu. Ya. Taisheng, Zhang Lao, terkuat di sekte kalian. Kamu ingin jadi ahli sehebat itu. Hong Qingyun, sejak dahulu hutang darah dibalas darah. Hari ini, jika kau serahkan si pembunuh wakil ketuaku, aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku membunuh semua orang di sini. Sekte, Wu Yue kami. Kalian sekte iblis. Tak bisa bertingkah seenaknya. Aku akan menyerangmu dengan tabir. Petinggi Agung ternyata terdesak. Petinggi Agung tidak akan kalah. Mawentian sudah menembus tahap ke-9 Dewa Iblis. Report. Hong Qingyun, kalau masih nggak serahkan pelakunya, jangan salahkan aku kalau 5 sekte kalian dimusnahkan. Mawentian, berani banget kamu. Kenapa harus takut? Kamu saja yang aku jadikan contoh. Anak, hati-hati. Tak, jangan. Baru mati. Hebat, Zhang Lao. Pukulan mengalahkan iblis itu. Benarkah itu aku yang lakukan? Pukulan dari sekuat itu ya. Hidup Zhang Lao. Zhang Lao tak terkalahkan. Tak terkalah. Hanya dengan ki pelindung tubuh saja, aku sudah terluka parah. Siapakah ahli hebat itu? Kenapa aku belum pernah dengar? Mawentian, sekarang tahu kan hebatnya aku? Mau lanjut bertarung? Kalau bukan ahli, ini kau sombong. Orang kecil jadi sombong. Bu Jingyu. Kali ini kamu beruntung saja. Taisheng Zhang Lao memang ahli nomor 1 di Dongzhou. Cuma satu pukulan. Bisa mengusir ketua sekte iblis. Ayah, kamu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang tua. Kalau bukan karena Taisheng Zhang Lao yang menolongmu, kamu pasti sudah dibunuh guru besar sekte iblis. Terima kasih pada Taisheng Zhang Lao yang menyelamatkanmu. Terima kasih, Taisheng Zhang Lao sudah menyelamatkan ayah saya. Terima kasih, Taisheng Zhang Lao menolong saya. Kamu temani anakmu ujian? Ngaco! Ulemen sudah memperingatkan berkali-kali. Orang tua keluarga dilarang dampingi ujian. Bukan. Taisheng Zhang Lao. Dia juga datang ikut ujian. Umurnya segini ikut ujian. Wu Yuemen. Grand Elder, penilaian terbang tanpa bulan, tak ada batasan usia. Jadi, saya hanya... Omong kosong. Di
Usiamu ini, waktu terbaik berlatih seni bela diri sudah berlalu. Bahkan beruntung lewat, sulit berkembang. Ini benar-benar buang-buang waktu. Penatua tertinggi benar ramah. Dia dinilai tidak punya kekuatan dan bakat internal. Kami ajak dia berkali-kali. Tapi dia tak mau mendengar. Bersikeras. Dan bukan hanya dia. Dan putranya, bakat dan kekuatan batinnya juga rata-rata. Hanya bakat ayah dan anaknya. Lulus ujian. Hanya berlebihan. Monumen saya adalah faksi terbesar di Zhongzhou. Tidak semua orang bisa datang ke penilaian. Tidak lebih dari 30 ujian di masa depan. Ya, penatua tertinggi. Adapun kamu dengan kemampuanmu sekarang, nggak mungkin bisa masuk ke Wuyomenko. Pergilah. Tapi, Taishang Changlao, dia sudah lolos ujian ketiga. Chen Fan. Taishang Changlao nggak ngusir kau sama ayahmu aja udah lumayan baik. Lihat umur ayahmu itu. Seumur itu pasti nggak bakal lulus tes. Iya. Jangan keterlaluan. Udah dikasih muka, malah kurang ajar. Buang waktu semua. Buruan pergi. Pergi sana, pergi sana. Sudahlah. Kamu benar. Memang seharusnya nggak terlalu percaya diri pengen gabung Woyuan. Tapi kamu masih muda. Terus berusaha. Semoga berhasil. Semoga cepat lulus ujian. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Benar juga. Linglong, muridku, kan jadi penguji hari ini. Dia belum datang. Penatua, aku sedang di sana. Terima kasih, Syekh. Linglong, muridku yang baik. Siapa yang bikin kamu seperti ini? Ketua sekte iblis. Mo Wensen. Tidak mungkin. Ilmu sihirnya aku sangat paham. Hantam Linglong kekuatan beda. Sama sekali nggak mirip. Bukan. Astaga. Apakah itu ketua sekte Shi yang kita dengar tadi? Mana? Di mana orangnya? Ketua sekte, ketua Liu Feng, ketua sekte Hong. Ketua sekte, jangan khawatir. Mo Wentian, kepala sekte Momen, telah kukalahkan dan pergi dengan luka parah. Benar. Penatua Agung hebat. Satu pukulan mengalahkan iblis itu. Iblis? Apa? Maksudmu yang jenius luar biasa yang ikut seleksi ini? Jangan-jangan maksudnya aku... Siapa juara pertama seleksi hari ini? Wang Hongrong. Itu aku. Bukan kamu. Putri Bei. Pada seleksi kali ini, Bakat dan kekuatan batin. Lu Jifeng nomor 1. Jauh mengungguli peserta lainnya. Tidak. Bukan mereka. Orangnya di mana? Ketua, sebenarnya apa yang terjadi? Fang Lao. Seleksi menghasilkan jenius luar biasa. Bola cahaya bakat menerangi seluruh langit dan bumi. Tempo. Ujian. Hancurkan batu petir. Awan tebal. Ribuan mil. Apa? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Semua peserta tes sudah di sini. Semuanya sudah di sini. Masih ada satu yang belum. Siapa? Ayahku! Chen Shusheng. ayahku, Chen Shusheng. Tidak mungkin. Kalau semua orang bukan, berarti cuma Chen Shusheng ini. Chengkouxi, kamu di mana? Zongzu. Orang tua ini sama sekali nggak punya bakat. Gak ada tenaga dalam. Lagi pula umurnya juga sudah tua. Dia cuma orang desa.
Pasti bukan jagoan langka yang kamu cari. Ya, tunggu. Penilaian ini aku awasi. Dia itu sampah banget. Dasar bodoh. Kalian tahu apa sih? Kalau Chun, Sui Sheng, dia sampah. Berarti kita semua bahkan lebih parah dari sampah. Sudah jelas mau dihabisi. Tapi enggak kamu larang. Matamu buta tuh. Kalau Wu Yuemen sampai lewatkan bakat kayak dia, kamu jadi murid bagian dapur saja. Cepat bilang, kemana? Chun Sui Sheng pergi. Hehehe, Juang, saya. Orang itu tua dan tidak berguna. Jadi saya dosa. Apa? Pak Feng, kenapa kamu juga bingung? Kamu tahu nggak? Orang-orang di sini digabung. Bakatnya bahkan kalah sama satu jari kakak Chin. Kalau memang seperti yang kamu bilang, orang itu belum pergi jauh. Aku akan panggil dia balik dengan hormat, bahkan berlutut minta maaf. Pertahankan dia di mana. Aku ikut juga, aku ikut. Kamu masih punya muka buat ikut? Pergi sana, menyendiri 3 tahun. Kalau Chun Jue Sheng nggak mau balik, keluar gerbang. Kakak, keluar, cepat keluar. Pengjung, yang bilang begitu. Tidak mungkin. Orang tua itu mana mungkin jagoan legendaris. Ayo, kita pergi, lihat bareng. Ayo, pergi, sama-sama. Pulang? Gitu aja, pasti bakal ditertawain kakak pertama dan kedua. Salahku juga, memang gak punya bakat. Mungkin mereka benar. Aku memang gak cocok buat ini. Tunggu. Tunggu. Tetua Agung. Jia. Aku memang gak cocok begini. Tunggu. Tunggu. Pendeta tertinggi. Jia. Walau seharusnya cuma dia. Jia. Ya, ini. Hei, kamu siapa? Kamu mau ngapain? Kepala sekte. Itu dia. Ya, kepala sekte. Kamu kepala sekte Wu Yuemen? Maaf ya. Tadi aku gak tahu kalau Anda kepala sekte. Tidak. Apa? Energi murni ini. Kamu yang tadi melukai Linglong? Memang aku yang melukai. Tapi gak sengaja. Aku gak tahu dia selama itu. Begitu aku merasa ada yang aneh, aku langsung nahan tenaga dan mukul ke tanah. Kakakku bukan mau Wenfu, tapi dia... Ini yang aku selesaikan bukan dendam seseorang, tapi dia... Gak apa-apa kok. Feng loh, bukan mau nyalahin kamu. Namanya duel, pasti ada yang luka. Oke, baiklah. Bagus banget. Bukan salah kamu. Aku cuma penasaran. Haha. Bakat tinggi. Apa? Udah setelah ini, kedepannya juga susah buat berprestasi. Bro. Siapa? Mau gimana? Anda hebat. Tidak nyangka bisa ketemu Anda di sini. Ini, senior. Makasih. Udah nyelamatin saya. Ketua Wang. Kamu kenapa? Ketua. Dia itu yang aku bilang ke kamu. Ahli tersembunyi yang nyelamatin aku. Dan Ketua Liu. Oh, jadi kamu itu ahli yang sekali tepuk bisa bunuh wakil ketua sekte iblis? Kalian salah orang kan? Penolong apa? Master tersembunyi apa? Senior, Anda lupa beberapa hari lalu di lembah kecil, Anda sekali tepuk si botak dengan bekas luka di wajah. Itu dia. Saya cuma mau tanya arah. Terus tepuk dia. Dia sendiri jatuh ke tanah. Hanya sekali tepuk. Sudah bisa bunuh wakil ketua longmen. Anakku sekuat itu ya? Hai, aku cuma mau tanya jalan sama dia. Lalu aku tepuk dia. Dan nyangka dia langsung jatuh sendiri. Cuma tepuk sekali. Bisa bunuh wakil pemimpin aliran sesat. Kok kebetulan banget sama ayahku? Terima kasih senior. Telah menyelamatkan saya.
Kami semua berterima kasih atas pertolongan senior. Nggak apa-apa. Santai saja. Senior selamatkan nyawa kami. Bersatu. Kalau kami ada salah sama senior, mohon senior memberi hukuman. Aku cuma lihat kalian pingsan. Sekalian lapor ke petugas saja. Tidak usah terlalu sopan. Ayo, nggak usah pakai formalitas. Senior, waktu itu Anda mengalahkan wakil aliran sesat dengan satu serangan. Senior adalah orang hebat di luar dunia ini. Kayaknya beliau memang mau tetap rendah hati soal ini. Nggak mau terlalu banyak urusan sama kita. Kita nggak usah bertarung lagi, ya. Nanti jadi yang ngalahin Mo Wendian itu bukan aku, tapi dia. Jadi yang mengalahkan Mo Wendian bukan aku, tapi dia. Tadi juga pasti orang hebat ini, energi pedang, pelindung. Dia bisa melukai Mo Wendian. Bersikaplah rendah hati saat bertindak. Hal ini sebaiknya tidak terlalu dipamerkan. Tapi punya ahli seperti ini, ya tetap di Sekte Uyu. Saudara Chun, kayaknya usia saya lebih tua dari kamu. Panggil. Adik. Enggak keberatan. Enggak, Anda sesepuh agung, saya enggak layak. Aduh, jangan terlalu sopan sama saya. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kamu bilang mau gabung Sekte Uyu. Sekarang masih ada niat itu enggak? Tadi kamu bilang mau gabung ke Sekte Uyuku kan? Masih mau tetap bergabung sekarang? Aku memang ingin bergabung. Bakat dan tenagaku sendiri. Ujian pun gagal. Sebaiknya aku pulang dan latihan lagi. Kamu sudah lolos kok. Siapa yang gak kasih kamu lolos? Tak hajar dia. Kakak Chen. Gini aja. Kamu gabung ke Uyu kita. Aku putuskan. Aku serahkan jabatan ketua puncak ke kamu. Aku jadi wakil saja. Aku juga bisa jadi wakil ketua. Aku juga. Nah, Kacon, kamu aja jadi ketua Sekte Uyu. Kalau kamu nggak keberatan, bisa jadi sapang. Para senior, jangan bercanda sama aku. Bisa jadi murid di Uyu aja. Aku udah sangat senang kok. Lihat tuh, Chun Changxi sampai ketakutan. Hehe, bro, jadi ketua itu tugasnya banyak banget. Ayo ikut aku aja. Jadi sesepuh agung, hidupnya lebih santai. Demi aku ya, bro. Jangan nolak. Beneran nih. Terus, gimana sama anakku? Anak Chan jadi anggota Uyu, men. Mulai sekarang, kamu adalah putra suci. Uyu Man. Putra suci. Penerus. Ketua. Dia bisa seberuntung itu. Kenapa ayahku bukan sesepuh? Sesepuh. Saya junior yang sombong, angkuh, sok tahu, suka berlaku kasar, sering menyinggung sesepuh. Teman seperguruan juga. Tolong sesepuh hukum saya. Mohon hukum saya. Kenapa ayahku bukan senior? Senior. Saya yang muda ini sok tahu, sombong, tidak sopan, dan suka menindas. Sudah beberapa kali menghina senior bersama teman. Mohon senior memberi hukuman. Anak muda, hukumnya dihapus. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh meremehkan orang desa lagi. Kami tidak mencuri atau merampok. Kami berusaha sendiri. Punya mimpi, kenapa tidak? Kamu juga tidak boleh menindas orang yang lemah lagi. Terima kasih, senior. Lu Chifeng, ingat nasihat senior. Hey, bro, ayo. Aku ajak kamu keliling lihat gerbang Uyu. Kenalan dengan ketua, pengurus, dan ketua puncak. Ayo. Putra suci. Maaf sebelumnya, harap dimaklumi. Tenang aja, santai. Aduh, aku benar-benar iri sama dia. Kamu punya ayah yang hebat. Kita semua teman, semuanya.
Aku benar-benar iri. Kamu punya ayah yang hebat. Panggil bro. Baik, baik. Tambang perak ini bebas negara. Long kekurangan perak. Nantinya pasti makin kuat. Hahaha. Berapa lama? Dasar brengsek. Wacung, Miao cuma negara kecil. Negara Long bisa dibuli begitu? Pemimpin tambang perak baru ada di wilayah kita, tapi sepertiganya di wilayah Liao. Negara Liao sejak dulu memberontak, ambisius. Tambang perak ini menyangkut kekuatan negara. Sekarang mereka bertiga menekan kita. Coba, lihat. Kalau begitu, turuti saja. Bagi dengan cara bertarung. Negara Long berdiri dengan kekuatan, takut mereka? Masalah kekuatan negara. Mereka bertiga menekan kita. Lihat. Kita ikut saja. Bagi wilayah lewat pertarungan. Negara kita berdiri dengan kekuatan bela diri. Masa kita takut sama mereka? Bela diri. Ada. Barbar itu mana berani sombong seperti ini? Dulu mereka sampai sujud ketakutan gara-gara dewa bela diri. Dewa bela diri sudah bersembunyi 60 tahun, dunia ini luas. Sekarang pun sudah terlambat untuk mencari, lupakan saja soal itu. Sampaikan perintah saya. Xuanmen, Tiandaomen, Julongtang, Wuyumen semua, perguruan kirim pendekar terkuat bertanding. Tunjukkan kekuatan negara kita pada barbar. Siap, Raja. Dia ternyata sekuat ini. Satu jurus pun aku tak bisa menahan. Bersiap. Di depan. Kak! Paman Jun, kakak saya yang itu. Kamu? Dia sangat kuat. Aku tak menangkap satu gerakan pun. Senior. Kakak. Hei, Senior Jun. Itu kau? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tuh, keren. Senior Chun ingin lihat Anda sudah bangun. Lihat saya bangun, lalu lanjutkan permalukan saya. Meo. Ini sudah terakhir. Akhir. Hal ini tidak bisa melewati. Saya ceroboh dalam permainan hari itu. Saya tidak menerimanya. Kakak, aduh, adikku tersayang. Sebenarnya, meskipun tidak puas, itu normal kamu dikalahkan Senior Chun. Lu Jianfeng, apakah kulit Anda gatal? Kamu bilang aku nggak bisa ngalahin dia. Memalukan banget buat keluarga lu. Kak, Senior Chun. Iya. Cukup. Lu Jianfeng, kamu kan orang keluarga lu dari Zhongzhou, bela kakek desa itu. Dan menjilat banget. Aku nggak punya adik yang malu-maluin kayak kamu. Kurang ajar. Shifu, Ketua Taishan, dengar. Lain kali kamu ngomong gitu. Jangan salahkan aku nggak anggap keluarga. Aku bilang kamu yang kurang ajar. Aku punya murid bandel kayak kamu. Ayo cepat minta maaf sama Chun saudaraku. Aku maafkan dia. Manggil ayah. Cep. Shifu. Ini gila banget. Maksudku, kamu yang keterlaluan. Kok bisa aku punya murid bandel kayak kamu? Belum minta maaf ke Chun, adik lamaku. Aku. Biar dia yang minta maaf. Shifu, aku udah gila ya. Muridmu. Lagi pula, kamu panggil dia adik? Murid durhaka, jangan kurang ajar. Adik Chun sekarang jadi tetua agung. Wu Yuemen, nemu dia sama saja ketemu aku. Dia, Kamu masih ngomong. Adik Chun ya. Murid durhaka memang susah diatur. Mohon adik banyak memaklumi ya. Nggak apa-apa, Kakak Fung.
Aku mana mungkin menganggap serius seorang anak kecil. Kamu bilang aku anak kecil? Ya. Chen, saudaraku, aku datang karena ada urusan penting yang mau dibicarakan. Feng, bicara. Chung, aku baru saja dapat kabar. Negeri bunga, ahli dari negeri burung dan negeri serangga mengincar tambang perak. Negeri naga, pemimpin perintahkan ahli dari tiap daerah berkumpul di ibu kota bertanding dengan ahli bunga, burung, serangga untuk hak milik. Chung, aku baru dapat kabar negara bunga, ahli burung dan serangga mencari tambang perak. Negara naga, pemimpin perintahkan ahli seluruh provinsi berkumpul di ibu kota. Bertarung dengan ahli negara, bunga, burung, serangga demi kepemilikan. Masalah ini bukan cuma kehormatan negara naga, tapi juga menyangkut masa depan negara naga. Kelompok barbar itu berani-beraninya mengincar negara naga kita. Kalau aku lebih kuat sedikit lagi, aku pasti ikut pertandingan ini. Barbar itu benar-benar tidak tahu malu. Dewa seni bela diri masih ada. Negara kecil itu juga nggak akan berani bertindak sejauh ini. Dewa seni bela diri. Lupakan. Dewa seni bela diri lama menghilang, kini legenda. Sekarang yang penting adalah urusan raja negara. Kita semua harus mengirim orang terkuat dari masing-masing kelompok. Menurutku, Chen mewakili Wu Yuemen untuk bertanding. Entah Chen bersedia. Sekarang yang penting adalah raja negara. Beliau memerintahkan tiap sekte kirim petarung terkuat. Aku pikir saudara Shun, Wu Yu bertanding. Entah Chen, apa kamu bersedia? Tentu saja, aku mau, tapi aku sedikit khawatir soal kekuatanku. Aku yakin kamu pasti bisa, saudara Chun. Benar. Aku yakin Senior Chun pasti menang besar. Dan bisa kalahkan mereka semua. Bertarung demi negara. Itu sudah kewajiban. Biarpun aku nggak terlalu kuat, aku tetap akan berusaha maksimal. Bagus. Aku sudah tahu kamu pasti setuju, saudara Chun. Terima kasih. Ikut pertandingan? Nggak masalah. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Ibu kota ada di mana? Guru, nggak usah aja. Dia pasti nggak bisa lawan mereka. Cuma bikin malu 5 gunung. Jiong, jangan ngomong gitu. Aku, Hong Qingyan, tidak punya muridmu. Guru, gimana kalau kita hentikan saja? Dia nggak bisa lawan mereka. Cuma bikin malu 5 aliran. Jio, kalau kamu ngomong gitu lagi, aku, Hong Qingyun, tidak punya muridmu. Guru. Nggak apa-apa. Santai aja. Aku nggak peduli soal itu. Linglong, kamu kan sering keliling dunia persilatan. Pengalaman di sana. Pernah ke kota kekaisaran? Aduh, sekarang guru lagi luka. Nggak bisa ikut sama kakak Chun. Nah, kamu gantiin guru. Temani kakak Chun. Ikut bareng. Sekalian bantuin urusan kecil-kecil juga. Aku? Temini. Jia. Oh, guru. Aku nggak. Sudahlah. Aku cari tahu sendiri aja. Ini tugas dari sektor. Harus jaga baik-baik. Chun Lao Chen Bei. Siap, Guru. Chen Ladi. Aku ikut kamu. Beresin sebentar. Aku mau kasih tahu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih, Elder Fang. Ayo. Cuma menang lawan aku aja. Kira diri sendiri udah jadi ahli hebat ya. Kalau ada kesempatan lagi, tetap kalah juga. Tadinya, saya kira dia senior hebat. Kalau bisa diulang lagi. Kalaupun diulang lagi, tetap saja kalah. Kamu. Kak, bakat Tuhan Chun memang luar biasa. Pula bakatnya bahkan menerangi seluruh langit. Dia juga pernah meledakkan naga petir api, sampai menimbulkan awan petir ribuan mil. Apa? Cahaya emas di langit itu adalah bola bakat. Awan petir yang luas itu akibat memukul tiang uji tenaga dalam. Jadi, tenaga dalam dan bakatnya. Kak, kamu belum tahu kan? Chun bukan kuma tianfu强,
Kekuatannya pun wajib diwaspadai. Waktu itu dia mengalahkan wakil kepala sekte iblis dengan sekali pukul, menyelamatkan ketua Wang dan Liu, dan semua murid yang ikut ujian. Jadi, itu dia. Saat itu, menanggung Wendian dengan satu tamparan bukan tetua agung, melainkan Senior Chun yang melukai dia dengan tenaga pelindung. Guru kalah sedikit dari Mo Wenjian, jadi dipukul mundur. Bukan guru yang melakukannya. Hebat. Hebat? Aku memang gak sanggup lawan dia. Ya, kalau Senior Chun sengaja menahan diri dan melesetkan tamparan itu, bisa mati parah. Kenapa nggak bilang dari awal? Kak, lupakan soal itu dulu, ya. Kamu kan gak mau ikut Senior Chun, kan? Kasih aja kesempatan itu ke aku. Biar aku ikut Senior Chun, bisa sekalian belajar juga. Aku bisa belajar beberapa jurus, kan? Adik, kamu masih muda. Kesempatan ini kamu gak bisa manfaatin. Biar aku saja. Sudah ya, aku mau minta maaf ke Jun Jie-fei. Kak, jangan pusingin itu dulu. Kamu kan gak mau ikut sama Senior Chun, kan? Kasih kesempatan itu ke aku. Aku ikut Senior Chun, sekalian belajar. Belajar beberapa jurus gitu kan? Adik, masih muda. Kesempatan kayak gini, kamu belum bisa manfaatin. Jadi tetap kakak aja yang ambil. Sudah ya, minta maaf ke Senior Chun. Aku pergi. Kakak! Aku lebih muda, harusnya ngalah. Kak! Gimana ya kabar si nomor 3? Dia pasti udah gabung ke UUMN dan bikin heboh di sana kan? Kangen masakan nomor 3. Kalau kita lihat-lihat di sana. Kakak! Waduh! Kakak! Ada masalah besar! Kakak! Adik, sudah berapa kali aku bilang umurmu sudah segini. Bisa nggak sih kerjanya? Jangan buru-buru gitu. Coba lebih tenang. Kan ada kakak sulung di sini. Apa sih yang bisa terjadi? Kakak, lihat sendiri aja. Negara kecil barbar itu benar-benar keterlaluan. Mereka kira aku sudah mati. 60 tahun lalu aku bisa bikin kalian kelabakan. 60 tahun kemudian, aku masih bisa. Adik kedua, jaga halaman buatku. Aku mau ajarin mereka yang bandel itu. Kamu mau turun gunung? Kalau kamu turun, mereka pasti ketakutan. Aku tadinya mau menikmati masa tua, santai-santai. Anak-anak muda ini malah cari mati sendiri. Bantu. Antar. Para ahli dari berbagai aliran memang kuat, tapi tetap saja tak sebanding dengan Dewa Bela Diri. Semoga mereka tidak mengecewakanku dan juga tidak mengecewakan negeri naga. Pemimpin negeri naga punya banyak ahli bela diri. Memang tidak sehebat Dewa Bela Diri, tapi untuk menghadapi negara kecil itu pasti tidak susah. Ketua Suamen Zhou Jisheng datang sesuai perintah pemimpin negara. Salam hormat kepada pemimpin negara. Baik, bagus sekali. Saya sudah lama dengar Zhou Jisheng dari Suamen. Ahli jurus melangkah bebas, gerakan tinggi, bela diri hebat, tak terkalahkan di Nanshan. Hari ini bertemu langsung memang luar biasa. Zhou Jisheng berterima kasih atas pujiannya dari pemimpin negara. Datang sesuai perintah pemimpin negara. Ini Jingyun, si pedang langit, memberi hormat kepada pemimpin negara. Saudara Ni, wah, sungguh kehormatan besar. Bertemu pemimpin negara, ternyata membawa pedang. Sejak latih pedang, aku bersumpah, pedang ada, aku hidup. Pedang hancur, aku juga hancur. Hari ini membawa pedang, ini kurang sopan. Mohon pemimpin negara memberi hukuman. Tak apa, tidak masalah. Nama ini Jingyun dari Kam Taoshi. Sudah lama aku dengar. Bertemu hari ini, luar biasa. Ini Dacia datang dari jauh demi negara. Kehormatan negeri ini. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Terima kasih atas kemurahan hati tuanku. Penatua Jiulongtang, Long Xingyun, menghormat kepada tuanku, Zhang Wuji. Hormat tuanku. Bangun! Pendekar terbaik 7 daerah negeri naga membantu. Aku yakin negeri naga pasti mengalahkan barbar. Hahaha, tenang Raja, itu cuma negara kecil barbar. Ada aku Zhou Jisheng dan pendekar tiap daerah di sini. Menghajar barbar.
sampai tunduk dan menyerah. Bagus. Dengan bantuan kalian semua, aku tentu tenang. Katanya ada 6 pendekar daerah. Kok cuma ada 4 orang di sini? Negara dan rakyat. Masa nggak mau berkorban demi negara? Atau mau mundur di saat genting? Tuan Raja yang belum datang adalah Elder Feng Qingyun dari 5 Gunung Tengah dan Elder Li Changchun dari Gerbang Dewa Barat. Tuan penguasa, 2 orang ini juga pendekar besar di dunia persilatan. Feng Qingyun adalah ahli bela diri hebat, telah menumpas banyak penjahat. Saya, Enye, yakin dengan sikap Feng Lao. Kalau Raja memberi perintah, dia pasti akan datang. Jadi itu Feng Lao. Aku juga pernah bertemu dia. Beliau memang senior yang tulus untuk negara dan rakyat. Saya yakin dia akan datang. Mungkin saja dia terhambat di jalan. Ketua, siapa ini? Dan gadis kecil? Chun Senior, bisa nggak kakinya jangan goyang terus? Lagi pula, bisa nggak ganti baju? Aku kasih uang juga. Ini kan pemimpin negara kita sekarang. Langitnya negeri naga. Pertama ketemu. Kamu tahu mau ketemu pemimpin tapi nggak mau ganti baju. Meskipun aku bilang, Bagus. Bisa dipakai duit 3 tahun lagi kok. Beli baru sia-sia. Kamu kasih juga nggak perlu. Lagi pula, kamu junior. Uangmu juga bukan jatuh dari langit. Pakai hemat aja. Hari ini di arena kompetisi istana, cuma ada ahli dari suku barbar dan perguruan besar. Mereka Chan Shuxing. Salam hormat untuk Tuan Negara. murid dari 5 gunung. Lu Linglong, hormat negara. Kamu murid 5 gunung. Mengapa tidak ada Feng dari Wu Yumen? Jangan-jangan penatua Feng memang tidak mau datang. Lalu, yaitu siapa? Lapor pada Raja. Wu Yumen tiba-tiba diserang oleh sekte iblis. Guru saya dan ketua sedang menangani. Jadi tidak bisa hadir. Penatua Chun adalah penatua baru Wu Yumen. Guru saya menunjuk Penatua Chun untuk mewakili Wu Yumen bertarung. Apa? Adik, aku salah dengar. Dia mau ikut bertarung kali ini. Apa di Wuyuman nggak ada orang lain? Negara, naga. Turun, bertarung. Nanti negara, naga bisa jadi bahan olok-olok bangsa lain. Bukan begitu, Yang Mulia. Chun, jangan bercanda. Kalau Wuyuman nggak ada orang, lebih baik nggak usah ikut. Toh, kami sudah cukup. Jangan biarkan dia mempermalukan di arena. Daoren Bai Mei dan Feng Qingyun terluka. Alasan, Jangan-jangan sebenarnya takut. Makanya nggak mau datang. guru saya bukan orang seperti itu. Tetua Chun adalah terbaik sekte 5 gunung 10 tahun lalu. Jadi guru saya minta dia bertarung. Gadis, kemampuanku biasa. Kapan jadi nomor 1 UMN? Cuma lewat saja. Senior Chun yang kamu sebut bahkan nggak berani mengaku. Jadi ngapain kamu memuji-mujinya? Menurutku, Wuyuman cuma ingin cari orang buat disalahin kan? Iya, lihat tuh anak. Mana ada tampang master hebat. Adik, aku sering dengar bohong. Tapi sebohong ini, baru kali ini nemu. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Senior Chun, jangan meremehkan diri. Kamu adalah Taisheng Jianglao Wu Yuemen. Bawa nama Wu Yuemen. Jangan sampai mereka meremehkan Wu Yuemen. Tapi kemampuanku memang biasa-biasa saja. Adik, kecil. Udahlah, jangan bohong terus. Kalau Wu Yuemen takut ya sudah. Cari alasan. Menurutku, nama besar Wu Yuemen cuma omong kosong. Jangan berani menghina perguruan guruku. Ketua Zhou, omonganmu sudah keterlaluan. Wu Yuemen terkenal di Zhongzhou. Ni, Hamin, mereka bukan seperti yang dikatakan Ketua Zhou hanya nama kosong. Terlalu, berlebihan. Berlebihan ahli seluruh wilayah di sini. Kalau begitu, kau bilang dia bisa mengalahkan Feng Qingyun. Saya ingin tanya, ada yang pernah dengar nama Chun Suixing? Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah dengar nama Chun Suixing? Tapi saya pernah lihat Feng Lao. Seharusnya kelima gunung tidak seperti ini. Udah benar-benar mulia. Kami sangat kagum. Yang mulia, Raja. Pintu terbesar Zhongzhou. Urusan negara seperti ini. Kau malah kirim seorang petani tua yang tak terkenal ke sini. Kalau bukan asal-asalan, lalu apa? Ya benar, Ketua Zhou bicara sangat tepat. Kalau terluka, nggak datang juga nggak masalah. Tapi malah kirim gadis bau kencur dan orang desa dari gunung ke sini. Ini benar-benar terlalu asal. Kami ada di sini, nggak takut orang luar itu. Tapi,
Duel kali ini penting bagi nama baik negeri naga. Lebih baik. Mereka balik aja. Itu yang terbaik. Yang Mulia Raja, apa yang Ketua Jong bilang memang benar. Kami di sini sudah cukup. Mereka di sini, orang luar pikir negeri naga tak punya orang. Mungkin malah akan mempermalukan kita. Menurut saya, lebih baik mereka pulang saja. Ini kata-kata kepala sekte minggu ini benar. Kita sudah cukup di sini. Mereka di sini nggak berguna. Ahli berbagai wilayah. Saya pikir ketua. Ternyata cuma sekelompok orang yang menilai dari penampilan dan sombong. Kalau kalian meremehkan Senior Chun, jangan bicara. Langsung tanding. Aku rasa 1 jurus saja kamu nggak bakal tahan. Apa yang dikatakan gadis kecil itu? Dia suruh dia melawan Ketua Joe. Kamu nggak takut kalau dia dibunuh sama Ketua Joe? Apa? Kamu bilang aku nggak bisa tahan 1 jurus darinya. Benar. Aku, Joe, belajar bela diri sejak 5 tahun, sudah 40 tahun, belum pernah kalah. Sejak kejadian di Osan, belum pernah dipermalukan seperti ini. Ini penghinaan. Tapi aku bicara jujur kan? Nona Lu, cukup ya. Aku nggak salah bilang dengan kekuatan Ketua Joe. Dia bukan tandingan penatua Chen. Ini, William, masih sama. Kalian pikir aku lemah banget? Kamu pengen mati? Aku turutin. Yang Mulia, orang ini menghina saya. Yang Mulia izinkan saya bertarung dengannya. Tentukan siapa lebih hebat, hidup atau mati. Bukan, aku tidak. Bertarung! Nanti kalau kalah, jangan cari alasan ya. Gadis kecil ini memang nekat banget ya. Dia benar-benar pikir petani desa itu adalah dewa harimau. Bisa jadi, petani dari pegunungan itu memang ahli tersembunyi. Raja, sudahlah. Kalau kalian berdua mau bertarung, silakan saja. Bukan, aku benar-benar tidak punya maksud seperti itu. Senior Chun, jangan meremehkan diri. Linglong yakin kamu pasti bisa mengalahkan dia dengan mudah. Tapi aku harap kalian berdua bisa menahan diri. Cukup adu kemampuan saja. Arena is... Kita semua datang melawan barbar. Tidak baik kalau ada perselisihan. Tenang saja, Raja. Aku pasti akan menyelamatkan nyawanya. Hayo! Kalau aku kalah, jangan salahkan aku. Kamu bisa percaya sama kakak. Nona Lu, kamu terlalu impulsif. Jo Jijen memang hebat. Jangan sampai kehilangan nyawa hanya demi gengsi. Pendekar. Enye, bisa kalahkan wakil ketua sekte iblis dengan 1 jurus? Atau bisa melukai ketua sekte iblis hanya dengan energi dalam? Ketua dan wakil sekte iblis sama-sama jagoan hebat. Aku tak bisa mengalahin mereka. Siapa lagi orang lain? Nona Lu, maksudmu apa? Elder Chun bisa melakukannya. Nona Lu, kamu pasti bercanda kan? Pahlawan Enye, kalau nggak percaya, lihat saja. Gadis Lu, kamu pasti bercanda kan? Pendekar Nie, kalau kamu nggak percaya, lihat saja. Sekarang, asal kamu minta maaf dan langsung pergi dari istana, aku bisa mengampuni hidupmu. Aku mau coba. Kalau begitu, mati saja. Ada apa ini? Kamu gak apa-apa. Orang ini kelihatannya agak familiar ya. Itu ketua sekte Pitian, Li Changchun, pemilik Pitian Shinjong. Apa? Kenapa? Ketua Li. Hahaha. Aku datang sedikit lebih awal. Raja pasti nggak keberatan kan? Pemimpin naga, selamat jumpa. Semoga baik-baik saja. Kalian yang melukai kepala sekte Li. Orang lemah itu dia adalah orang kalian. Kepala sekte. Katanya ternyata mudah sekali. Kelihatan negara naga tak sehebat yang dikira. Apa? Jangan emosi. Dia terlalu percaya diri. Kami tidak sampai membunuh. Sudah,
menghormati pemimpin negara. Tapi negara kecil berani bertindak sesumbar pada negara serangga. Tentu. Pendeta Agung negara serangga 60 tahun. Dewa bela diri menekan negara serangga. Imam Agung serangga terluka parah. Apakah Imam Agung negeri serangga sebelumnya masih hidup? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Negeri. Sejak saya dewasa dan mewarisi posisi Imam Agung, ayah meninggal. Kurang beruntung ya. Kalau ayahmu masih ada, kamu pasti nggak berani sesumbar di negeri naga. Kalian bukan cuma datang, nggak sesuai waktu, tapi juga bikin onar di negeri naga. Ini nggak pantas deh. Yang mulia, kami datang pagi-pagi. Cuma ingin tahu lebih dulu beberapa hal. Tindak kekerasan, jujur, jelas orang ini memang tidak tahu diri. Dia cuma orang gagal tersingkir. Yang mulia, jangan asal bicara ya. Raja Longgo, kami bukan kesini buat ribut. Kalian jadi mau tanding atau enggak? Kalau enggak, serahkan saja tambang peraknya. Pokoknya, kalian pasti kalah semua. Sombong banget, cuma negara kecil doang. Siapa yang kasih kalian keberanian ngomong begini? Masa orang Longgo cuma bisa bacot doang? Puan tuh. Kalau perang ya perang. Yakin? Aku takut kalian nggak bisa. Kalau begitu, kita mulai saja pertarungannya. Longji, biar aku duluan. Walau aku yang paling lemah. Menghadapi kalian yang payah ini. Udah, cukup. Kamu ya. Kamu yang melukai Ketua Li. Biar aku yang lawan dia. Iya, aku aja. Orang baru-baru kayak kamu. Berani lawan kebesaran Dayan, aku Zhou Jichen dari Swanman hari ini. Kasih pelajaran buat kalian. Ingatlah. Bagus. Ngomongnya keren. Ada Ketua Zhou di sini. Si barbar ini pasti kalah. Ada apa, Senior Chen? Kenapa orang ini kelihatan nggak punya tenaga dalam ya? Dia kuat banget sampai Senior Chen pun nggak bisa lihat kekuatannya. Seriusan? Menurutku dia cuma orang biasa. Tidak mungkin. Pertambangan perak sangat penting. Negara berkembang, tentu saja bila gua pasti kirim ahli terbaik. Kalau Chen Senior juga nggak bisa lihat jati dirinya, kita bakal repot. Wajar aja dia nggak tahu kan? Dia bilang Ketua Zhou lemah. Bilang orang barbar itu misterius banget. Kalau nggak tahu, mending diam aja. Jangan maluin negara kita, Longguo. Bukan, aku nggak maksud begitu. Syukur. Kamu pikir kamu jago banget ya? Coba ngaca dulu. Kamu cuma petani biasa. Kamu belum layak bicara. Orang yang besar mau ngajarin aku. Dasar, kamu belum pantas. Senjata ini kelihatannya agak aneh. Ada masalah? Tongkat buat bakar kayu? Lagi pula, bisakah kamu berhenti ngomong yang bikin mental jatuh? Kungfu Tiongkok bisa mulai sekarang? Dimulai secara resmi? Mungkin orang dari negara burung itu sudah takut sama kungfu negara naga kita. Dia malah berdiri diam di tempat. Senjata ini kelihatannya nggak beres. Kayaknya yang bermasalah itu kamu. Hati-hati sama senjata aneh itu. Senjata aneh. Jangan-jangan Ketua Zhou. Hati-hati. Ketua Zhou, benar saja. Lagi-lagi senjata aneh itu. Seandainya aku bilang lebih awal, pasti lebih baik.
Begitu saja. Bukannya mau bikin aku kapok. Ayo, lanjutkan. Cukup. Aku mewakili sekte, menyerah. Besok. Kekuatan orang Mongol tidak terlalu hebat. Tahan pukulan, buka. Ya. Hati-hati sama senjata rahasia itu. Cepat. Dia nggak sempat menghindar. Anak barbar ini kayaknya kekuatannya biasa saja. Tapi panah rahasia ini aneh. Kalau kita udah siap, harusnya bisa menang mudah lawan dia. Biar Senior Chun yang maju. Tadi Senior Chun bilang, orang ini biasa aja. Senjata di tangannya pasti ada masalah. Tidak percaya dia. Makanya Dragon Kingdom kalah. Kamu! Bawa Ketua Lee dan Ketua Joe ke samping untuk istirahat. Kita tidak boleh kalah di pertandingan berikutnya. Kalau tidak, negara kita Dragon akan jadi bahan tertawaan dunia. Biarkan Senior Chun maju. Lagi pula, kelihatan kuat belum tentu benar-benar hebat. Apalagi, ini menyangkut kehormatan negara Dragon. Dan kepentingan kita harus menang di pertandingan berikutnya. Untuk jaga-jaga, pilih salah satu dari kita berdua yang maju. Itu paling aman. Biar aku saja yang maju. Pedangku. Tidak takut dengan senjata rahasianya. Biar aku yang mengajari orang ini. Dengan kemampuan pendekar ini, asal hati-hati, pasti tidak akan kalah. Raja Dragon sudah diputuskan. Dasar pecundang. Ini Dacia. Kalau nggak yakin, menyerah aja dulu. Jangan sampai terluka. Biar aku saja. Licik banget! Menang! Pantas pendekar NY, sekarang kalian barbar tahu hebatnya negeri naga kami kan? Kalau jurusmu cuma begitu, sebaiknya menyerah saja. Aku menyerah. Hehe. Apa? Menyerah. Aku cuma orang biasa. Kalau kamu nggak takut senjata api, bukankah menyerah itu wajar? Lagian aku orang biasa, bisa menang mudah lawan jagoan negeri naga. Oi, teman-teman, tidak tahu malu? Tugasku sudah selesai. Senjata api ini memang bisa membunuh pendekar bela diri. Yang mulia, kamu menang ronde ini. Sudah tua, nggak ikut. Bila ada di antara kalian yang bisa kalahkan Wajinlang, tambang perak itu akan jadi milik negeri naga. Jadi asal bisa menang lawan dia, ya? Ayo cepat, pedang besarku sudah nggak sabar. Ayo, Wajinlang. Ini ya Dacia. Orang ini sangat kuat. Kamu nggak bisa kalahin dia. Kamu ngomong gitu, aku sabar lama. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Cuma kamu yang benar. Narasi kekuatannya dia Dacia. Luar biasa. Kamu bilang dia bukan lawan. Emangnya kamu yang jadi lawan? Kalau nggak bisa ngomong, mending diam aja. Kalau ini Daxia aja bukan lawannya, tinggal Chun saja yang bisa. Ya, bisa menang. Pakai apa? Menang. Kalian dari Wu Yueman emang nggak tahu diri banget. Menurutku, mending kalian duduk manis nonton saja. Jangan ngomong sembarangan. Buang waktu. Kalau masih ngomong ngaco, keluar dari sini. Tenang aja, aku nggak bakal kalah. Ayo, ini
Orang tua gue ini sombong banget ya. Hidup ini Daxia berani banget nggak cabut pedang. Mau mati. Ya. Chen Senior, ni Daxia. Terlalu jauh. Pasti kalah. Ini nggak mungkin kan? Oh. Longgi, terlalu jauh. Aku nggak tertarik. Kamu nyerah aja. Kalau mau aku menyerah, itu hanya bisa terjadi. Kecuali pisaunya banner-banner patah menjadi dua bagian. Karena aku tidak akan pernah menyerah sebelum ada bukti nyata yang jelas dan tak terbantahkan bahwa senjata yang digunakan untuk menantangku sudah tidak bisa lagi berfungsi sama sekali dalam pertempuran ini. Dan aku akan tetap berjuang dengan sekuat tenaga hingga akhir tanpa ada sedikit pun kecenderungan untuk mundur atau mengalah. Dacia ini kalah dalam satu jurus. Kok bisa? Masih mau lanjut bertarung? Kalau tak tahan tebasan Dacia ini, kita gimana? Orang Longgo, sekarang takut kan? Wajinlang nggak mungkin kalah. Usianya segitu, nggak mungkin sekuat itu. Haha, 60 tahun lalu. Sejak Huan Yao mencari Wusen untuk menenangkan dari 3 negara, mereka pilih 100 anak berbakat yang cuma latihan Du Shen Gong. Du Shen Gong. Itu ilmu untuk memindahkan 1/10 kekuatan ke orang lain. Ilmu sia-sia, akhirnya pasti mati. Ilmu sia-sia. Ini bukan jurus yang nggak berguna. Hahaha. Apa kalian? Kalian? Maksud? Betul, 100 orang latih kekuatan dalam 60 tahun. Kalau mengeluarkan 1/10 saja, udah jauh melebihi orang biasa. Wajinlang adalah wadah yang menerima kekuatan dalam 100 orang ini. Dia juga senjata kami untuk melawan Wusen. Sayangnya, sudah 60 tahun berlalu, Wusen pasti sudah mati. Haha. Kekuatan dalam 100 orang. Gimana? Mau lawan? Lupakan. Aku pura-pura mati saja. Wajinlang itu cuma orang luar. Kalian 3 negara benar-benar tahan juga ya? Karena Wusen negara naga kalian terlalu ganas. Di dunia ini nggak ada orang sekuat itu. Ya sudahlah, nggak usah ngobrol. Lanjut bertarung. Orang negara naga. Tetap di sini mati. Voila. Maju. Biar aku. Dia gila. Ya. Dia membual sampai percaya sendiri. Jangan-jangan dia benar-benar merasa dirinya hebat banget. Adi, cepat bantu tuannya istirahat. Ternyata dia benar-benar kuat. Aku Linglong tidak bohong. Walaupun kekuatanku tidak sehebat mereka. Tapi dalam diriku ada keberanian dan martabat bangsa Longgo. Hari ini, meskipun harus gugur perang, aku tetap tidak akan hilang jiwa Longgo. Serius nih, pemimpin negara naga. Benar nggak ada orang hebat di negara naga kalian? Cuma kirim orang buat mati? Cari yang kelihatan mendingan. Ngomongnya keren banget. Dengan kekuatan dia. Mau ngapain sih di sana? Kita udah malu banget. Dia naik cuma makin bikin negara naga malu. Paling nggak Senior Chen berani hadapi musuh kuat. Nggak kayak kalian, cuma bisa menikam dari belakang kayak penakut. Adik kecil, kok ngomong gitu sama senior? Layak senior. Udah saat genting. Masih ribut sendiri aja. Elder Shun, dari saya gue tak takut mati. Berjuang untuk negara naga. Dia pahlawan bangsa kita.
pahlawan gak seharusnya dihina. Lagi-lagi, orang negara. Naga cari mati. Kamu gak takut mati? Kamu gak takut mati mengorbankan nyawa orang demi kekuatan diri sendiri. Negara kecil seperti kalian, hina dan tak tahu malu, yang bisa melakukan hal keji seperti ini. Berbuat jahat pasti binasa sendiri. Dasar pecundang. Kamu mau ngajarin aku? Aku memang gak kuat, tapi gak bakal ngelakuin hal biadab kayak kamu. Memang nekat juga. Tapi itu kekuatan 100 orang menempel di tubuhnya. Aku takut dia maju cuma mati. Gimana kalau suruh dia turun aja? Tidak, pasti juga sih. Aku percaya pada Senior Chun. Cepat banget. Ternyata kamu lemah banget. Lemah. Ada apa ini? Ya, kuat banget. Semua yang kamu bilang benar. Kenapa dia bilang kemampuannya biasa? Kamu kira Senior Chun itu sama kayak kalian? Punya sedikit kemampuan aja, udah sombong setengah mati. Senior Chun selalu rendah hati, juga nggak peduli gelar-gelar kosong. Kayak gitu. Selalu berpikir positif dan semangat. Kalau tadi aku bener-bener naik ring dan bertarung, hidup mati nggak dihitung, apa aku sekarang udah mati? Untung aku masih selamat. Mana mungkin? Tidak mungkin ada di negeri naga yang mengalahkan Wajinglang. Hei, katanya ahli yang mewarisi ilmu ratusan orang. Cuma gini doang. Di negeri naga kita, nggak ada artinya. Masa lalu. Kamu layak mati. Aku kalah. Negeri naga menang. Cina menang. Menang. Baik. Dengan Senior Chun di sini, negara kita benar-benar beruntung. Jangan jelaskan lagi. Kita harus menahan mereka. Beri aku kekuatan ajaib. Gunakan kekuatan dan energi batik. Gunakan 1000 orang kuno Busan sebagai penarik Abu Dhabi. Dalam kehidupan sehari-hari. Wah, cantik banget. Aku cuma punya 10 menit. Bunuh mereka semua. 10 menit, 10 detik saja. Sudah cukup. Kalian siap mati? Jangan lihat aku. Dia sekuat itu. Aku juga gak mampu lawan dia. Kalian siap mati? Siapa yang mau bunuh adik ketigaku? Tuan 3, adik 4, Senior Dewa Perang. Kita selamat. Kakak, kamu datang. Kakak kedua mana? Kakak. Di rumah jaga kebun buatku. Adik, 3. Senior Chun, kamu dan Dewa Perang bersaudara angkat. Dewa Perang? Kakak, kamu itu Dewa Perang. Kenapa? Nggak mirip ya? Senior Chen, nggak heran kamu hebat banget. Ternyata kamu saudara angkatnya Dewa Perang. Tentu. Yang lemah nggak layak jadi saudara angkat Dewa Perang. Iya benar. Hahaha. Senior Dewa Perang, benar-benar senang kamu datang. Nggak nyangka seumur hidupku bisa lihat tokoh legendaris dari negeri naga. Dengan Anda di sini, para barbar itu pasti dalam sekejap dihancurkan jadi debu. Hancur dalam sekejap. Sekarang, Huo Juntai, dia terlalu kuat.
Tak ada yang bisa kalahin. Wusen datang pun sama. Aku bilang, Senior Wuxian tak terkalahkan 1000 tahun. Sendiri menaklukkan para raja negara. Kamu bilang dia nggak bisa. Hanya Kakak. Kamu yakin bisa? nggak bisa. Beneran, manusia. Bukan dewa. Itu legend lah. Punya tenaga ratusan orang. Mana mungkin aku menang? Belum menang. Wushi berkehendak. Wushi. Wushen, akhirnya kamu kena juga. Yo. Boleh bicara? Aku bilang nggak bisa karena sendirian. Tapi kalau aku bareng saudara, berdua, itu beda cerita. Kalahin dia, itu gampang banget. Kakak, maksudmu apa? Dengan kekuatanmu sekarang, ngalahin Wajingang. Gak mungkin. Soalnya, dia punya tenaga dalam ratusan orang. Tapi sebentar lagi, setelah aku pindahkan tenagaku ke kamu, kalahkan dia. Mudah. Kenapa? Harus aku. Kami sudah terkenal di mana-mana. Bagiku, harta dan ketenaran udah gak penting lagi. Tapi kamu baru mulai dikenal di dunia ini. Sekarang waktunya kamu rasain jadi orang sukses. Tidak mungkin. Naik dan habisi mereka semua. Aku merasa jadi kuat banget. Aku kuat banget. Menghilanglah. Aku kalah. Aku kalah lagi. Kenapa sih? Aku nggak rela. Kuat pun. Kenapa? Jutaan tentara. Kita sudah di depan gerbang kota. Gila. Senjata ini bisa bunuh pendekar. Pasti akan membuat kita orang nunggu hilang semua. Pendekar sekarang nggak ada apa-apanya. Teknologi sudah berubah. Teknologi berubah. Ternyata Jika jutaan tentara semua memegang senjata api, prajurit Long tak sanggup lawan. Gawat! Kabar belum sampai ke kota perbatasan. Rakyat di sana. roket jadi ancaman bagi para ahli seperti kita. Apalagi rakyat biasa. Ada 100.000 orang di perbatasan bertaruh nyawa bersama saya. Rakyat baru saja menikmati hidup berkecukupan. Belum lama. Yang mulia, saya mohon izin ke perbatasan untuk membantu. Saya sempat... Tuan Chun, manusia pasti ada batas tenaganya. Yang dihadapi adalah jutaan pasukan dengan senjata api. Anda. Kakak, saya bilang, seorang satria sejati berjuang demi negara. Dan rakyat, walau harus korbankan nyawa, demi menyelamatkan rakyat. Meski harus korbankan nyawa ini, aku tetap akan selamatkan rakyat. Cuma 1 juta pasukan saja. Saudara ketiga, kakak akan ikut bersamamu. Terima kasih, Senior Dewa Pejuang. Aku umumkan Senior Chun jadi Wusheng negara Longhuo. Wusheng setingkat pemimpin negara. Perintah negara sama dengan kehadiran pemimpin agar Senior Chun mudah bertindak. Terima kasih, pemimpin negara. Senior Chun, walaupun kekuatan kami tak sebanding, sayap Longhuo, cuma kekuatan kami mungkin sedikit lambat datangnya. Aku juga ikut. Aku juga. Senior Chun, hati-hati ya. Aku akan segera kembali ke Gunung Wuyu, bawa para murid untuk bantu negara. Saudara ketiga, ayo kita berangkat. Semoga Senior kembali menang